ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. والعصر هي الصلاة الوسطى. Adapun salat asar adalah yaitu salat wusta, li sihhatil hadisi bihi, karena sahihnya hadis tentang asar adalah salat wusta. Fahiya afdalus salawati, maka adapun dia salat asar yaitu paling afdal dari semua salat-salat. Wa yalihas subhu, dan mengiringi akan salat asar oleh salat subuh. Tsummal isya, kemudian salat isya. Tsummal zuhur, kemudian salat zuhur. Tsummal maghribu, kemudian salat maghrib. Kama stadharahu syekhuna minal adillati, sebagaimana menganggap zahir akan tertib ini oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, diambil daripada dalil-dalil yang banyak. Wa innama faddalu jama'atas subhi wal isya'i li'annahuma fihima asyaddu. Sesungguhnya mengutamakan para ulama akan solat berjamaah subuh dan isya, karena bahwasanya berjamaah pada solat subuh dan isya yaitu lebih berat. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, kanatis subuhu salat Adam, adalah solat subuh itu solatnya Nabi Adam alaihi salam. Wa dhuhru salat Daud, dan salat duhur yaitu salatnya Nabi Daud alaihi salam. Wal asru salat Sulaiman, dan salat asar yaitu salat Nabi Sulaiman alaihi salam. Wal maghribu salat Yaqub, dan salat maghrib yaitu salatnya Nabi Yaqub. Wal isya'u salat Yunus, dan salat isya yaitu salatnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Intaha, selesai. Qala Rafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya dijelaskan tentang waktu salat, kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, dan kapan subuh. Dan kita maklumi bahwa di antara syarat salat itu kudu tahu waktu salat, seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesudah kita mengetahui, saudara, bahwa salat ini ada dua waktu. Salat yang diwajibkan dari yang 5, waktunya ada 2 masing-masing. Ada waktu masuk start, ada waktu keluar atau finishnya masing-masing tuh. Jadi ada permulaan subuh, ada habisnya subuh. Ada permulaan zuhur, ada habisnya zuhur. Ada permulaan asar, ada habisnya asar. Ada permulaan maghrib, ada habisnya maghrib. Ada permulaan isya, ada habisnya waktu isya. Artinya dari mulai zuhur sampai subuh itu semua memiliki permulaan waktu dan penghabisan waktu. Sedangkan dalam hadis yang sahih
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan seperti apa yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, kata malaikat Jibril sesudah 2 kali solat, artinya 2 hari, inna hadzainil waqtaini wal waqtu fima baina hadzainil waqtaini ya sayyidi ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril, waktu solat dari yang 5 ni Nabi, antara yang kemarin dan hari ini. Artinya kemarin Jibril ngajarin sehari semalam di permulaan, kemudian di hari kedua malaikat Jibril ngajarin di waktu menjelang penghabisan. Jadi dari sini kita tahu solat itu ada tepat waktu dan ada awal waktu. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari solat yang 5 waktu itu ada yang paling top markotopnya, ada yang paling tingginya dari yang 5 nih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pada Al-Quran di surat Al-Baqarah pada ayat 238, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah solat-solat yang 5 waktu, wassolatil wusta, khususnya solat wusta. Artinya jagalah, diantaranya perhatikan waktu masuknya dan waktu habisnya. Itu di antara makna al-muhafadzah ala salat. Meski di luar itu masih banyak makna-makna yang lain. Lalu ketika Allah menyatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta, apa itu? Mahiyya salatul wusta? Kata Fathul Mu'in, wal asru hiya salatul wusta. Solat wusta itu adalah solat asar. Jadi solat asar itulah yang dimaksud daripada solat wusta. Asar. Jadi tengah-tengahnya subuh zuhur, maghrib isya, tengah-tengahnya asar. Ini asar adalah paling tingginya solat, karena disebut solatul wusta. Meski ada pendapat, ada yang mengata subuh, tapi yang sahih hadis, kata Fathul Mu'in, li sihhatil hadisi bihi, karena ada hadis yang sahih yang menerangkan langsung bahwa yang dimaksud solatul wusta pada surat Al-Baqarah pada ayat 238 itu adalah solat asar. Seperti hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Imam Abu Dawud diriwayatkan berkenaan asar adalah solat wusta. Juga Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, semuanya mengerucut hadisnya dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah,
Kata Imam Ali, waktu terjadi perang Ahzab, kan ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, itu yang habis laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu, dan seterusnya. Ketika perang Ahzab itu sekutu, jadi digempur dengan pasukan sekutu. Sekutu tuh saudara bukan gede, kecil, kutu. Jadi bukan itu, sekutu tuh bersekongkol, orang banyak mau menggempur kaum muslimin. Perang Khandaq dari segala penjuru. Kala itu waktu perang Ahzab saudara, hampir saja perang asar. Jadi menjelang asar perang, digempur kaum muslimin. Ampe kata baginda kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluh, mengomentari perilaku orang-orang non muslim ini yang menggempur kaum muslimin. Kata Nabi, habasuna an salatil wusta, salatil asri, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nar. Kata Nabi, payah ini mereka ini pasukan sekutu ini. Dia menahan, menghalang-halangi kami untuk mengerjakan sholat wusta. Mau sholat wusta kagak bisa. Wong menjelang asar digempur, ya perang. Sahabat pada Nabi. Sampai Nabi mendoakan, nyumpahin, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Moga-moga Allah penuhi rumah-rumah mereka, kuburan-kuburan mereka nantinya dengan api, karena dia menghalang-halangi kita untuk ibadah. Begitu. Karena mau sholat asar sulit. Itu Nabi menyatakan habasuna an sholatil wusta sholatil asri. Itu maka kata Fathul Mu'in, wal asru hiyas sholatul wusta. Bahkan saudara, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada sahabat Abi Ayyash radhiyallahu taala anhu. Itu waktu mau perang, mau menggempur kaum muslimin, orang-orang musyrik nih, orang-orang musyrik itu bilang begini, kalau kita mau menggempur habis dohor nih, dohor waktu itu, kalau mau menggempur jangan dohor, asar saja. Kalau kita asar gempur Muhammad dan para sahabatnya, kita bakalan menang. Begitu, kita bakalan menang. Itu pada mengeluarkan kalimat-kalimat itu orang-orang musyrik. Dan mereka tahu asar itu punya nilai besar di mata Allah. Karena mereka menjawab ketika bilang, kalau ngegempur Muhammad dan sahabatnya, asar aja. Kalau asar, wis kita bakalan menang. Aduh, anda ndak paham. Kata mereka nih, inna lahum ba'da hadhihi sholat ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Wah, anda nggak paham. Muhammad itu dan para sahabatnya sesudah sholat duhur ini, dia ada sholat yang luar biasa didemenin oleh mereka ketimbang bapak, ketimbang anak. Anak mati biarin, bapak mati mampus biarin,
tapi jangan sampai tidak sholat asar. Jadi orang-orang musyrik tuh sudah maklum, sudah populer, sudah faham bahwa yang namanya asar ada sholat paling top markotopnya sholat, paling tingginya sholat. Ini asar, saudara, paling tingginya daripada sholat-sholat yang ada. Begitu. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa mala. Orang yang kagak keburu ngerjain sholat asar, ketinggalan enggak ngerjain sholat asar, tuh orang seakan-akan diputuskan dari keluarga dan harta bendanya, rugi sekayang-kaya bila kita sampai sholat asar kebablasan. Bahkan ada riwayat begini, saudara, di zaman terdahulu ada seorang perempuan mengadu kepada seorang nabi min anbiya'i Bani Israil, mengadu kepada orang soleh. Kata dia, bilang begini, saya ini punya dosa, diampuni tidak ya? Kata orang soleh, mengata, ya, dosa apa dulu? Begitu dia cerita, saya ini berzina, wal'iyadu billah. Dia bilang, saya ini berzina, kemudian saya hamil. Setelah hamil, lahir tuh bayi. Setelah lahir, saya cekek dia, lehernya mati. Udah mati, saya potong-potong 70 potong dari kaki sampai pala. Udah 70 potong, saya masukin ke tong cuka. Kalau bahasa kita, tong minyak sayur. Minyak sayurnya saya jual ke pasar. Kira-kira dosanya gede apa kecil? Hah? Berapa dosa ini? Banyak. Itu orang-orang pada kaget, model begini mah sulit ini. Begitu. Tapi saya bukan berbicara solusi nih. Solusinya dia cuman berbicara sebab dia begini ya. Dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa mutilasi, dia bisa dolim, jualin cuka, ngibulin banyak orang. Penyebabnya meninggalkan sholat asar. Meninggalkan. Jadi kalau saudara ada dagang rugi, ada segala macam, ingat-ingat ya zaman dulu-dulu apa masih naik truk Persija, ya kan? Ini saya curiga nyengirnya ini, gitu. Jadi sholat ya sholat. Jadi asar ini namanya sholatul wusta. Cerita tadi diangkat itu kalau tidak khilaf oleh Kiai Fathul Muin sendiri pada kitab Irsyadul Ibad. Kalau tidak khilaf kami kutipannya. Karena itu sholat 5 waktu ini tidak sama di mata Allah nilainya. Kalaulah sama, enggak bakalan Allah
berfirman, hafidhu ala sholawati, diberikan catatan, wassolatil wusta, jaga itu solat dan solat wusta. Ini penekanan, berarti dari 5 waktu ini berkelas nilainya di mata Allah. Ada yang tertinggi, ada yang terendah. Kalau begitu, mana yang tertinggi, mana yang terendah? Fahiya afdhalus sholawat. Sholat asar itu paling tingginya sholat di mata Allah, paling tinggi. Ganjaran sholat berjamaah saja yang paling gede adalah sholat asar, paling gede asar. Makanya kalau asar dikit, asar sama maghrib banyakan mana? Emang kalau maghrib dikit, dan kita ini ogah ganjaran banyak, mikulnya takut sakit pinggang, maka ngambilnya yang dikit-dikit. Maghrib yang paling tinggi sholat asar, itu satu. Nomor 2-nya sholat subuh, ganjaran sholat tuh. Nomor 3-nya sholat isya. Nomor 4-nya sholat zuhur. Nomor 5-nya sholat maghrib. Kata Fathul Muin, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengambil dari berbagai dalil-dalil yang sahih, yang lengkap. Asar nomor 1, lalu subuh, lalu isya, lalu zuhur, lalu maghrib. Paling kecilnya ganjaran berjamaah maghrib. Maka orang yang paling banyak dan paling ramai di mana masjid musola adalah maghrib, karena ogah ganjaran bener nggak? Tuh yang ngajinya aja bilang bener, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Lalu betapa ulama banyak memotivasi ganjaran sholat berjamaah isya, ganjaran sholat berjamaah subuh. Kenapa? Katanya yang tinggi adalah asar. Kenapa yang digembar-gemborkan oleh ulama subuh, 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 isya, isya, isya? Ada apa emang? Kalau memang asar lebih tinggi, kenapa subuh yang banyak ditekan oleh ulama? Sampai ada subuh gabungan. Tapi belum dengar asar gabungan nih. Belum dengar. Kalau subuh gabungan sering. Begitu. Tapi asar gabungan belum dengar saya. Kenapa? Wa innama faddalu jama'atas subhi wal isya li'annahuma fihima asyaq. Kenapa ulama memberikan banyak komentar terkait sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah? Karena ini alasannya lebih berat untuk mengadakan jamaah subuh dan mengadakan jamaah isya. Bukan berbicara tinggian dari kelas antara sholat dengan sholat. Tetap saja yang paling tinggi sholat asar. Betapa ada hadis, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim, Imam Malik juga riwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta, Imam Abu Dawud juga riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, bagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin
faka'annama qamal laila kullah. Kata Nabi, siapa orang yang sholat isya berjamaah, apa di surau, di masjid, tajuk, joglo, apalah namanya, langgar, berjamaah, maka ganjarannya kayak orang tahajud qiyamul lail 6 jam setengah malam. Kalau isya berjamaah itu udah disebut qiyamul lail, ganjaran. Tapi barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan orang itu qiyamul lail semalam suntuk. Kalau kita pengen qiyamul lail, tahajud kita malas tuh, malam bangunnya berat, begitu wis sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dapat ganjaran qiyamul lail semalam suntuk. Itu fadilah daripada berjamaah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan hadis daripada gurunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Bukhari tuliskan dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga tuliskan dalam Sahih Muslimnya. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas salat 'alal munafiqin salatus subhi wal 'isya fi jamaah. Sesungguhnya yang paling beratnya sholat, ini yang paling beratnya sholat di mata orang-orang munafik adalah sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andai mereka tahu ganjaran berjamaah isya dan subuh, pasti mereka pengen ngejar-ngejar berjamaah itu, meski sudah nggak kuat jalan dengan cara merangkak ngesot-ngesot di barang rumah. Ini fadilah berjamaah subuh dan isya ulama sebut tinggi berdasarkan hadis-hadis yang ada, dijelaskan oleh Fathul Mu'in annaha fihi ma asyaqu. Ini yang paling berat, tapi tetap yang paling tinggi adalah sholat asar. Banyak fadilah berjamaah isya dan subuh, sampai ada raja alim zalim. Alim pintar raja itu, tapi kejam gitu. Jadi program waktu kampanyenya mensejahterakan rakyat, waktu udah jadi mensejahterakan koroninya. Ini Raja Hajjaj bin Yusuf. Ente jangan catat, ini cerita Hajjaj bin Yusuf. Ente orangnya baperan gitu, barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Ente jangan catat, Hajjaj bin Yusuf itu kalau mau nangkep orang pakai nanya. Ini mau nangkep orang, lu tadi pagi sholat subuh berjamaah enggak? Berjamaah, kagak berani untuk nangkep karena ahli. Wong ada hadisnya dari Nabi, man shallal isya'a wa subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Orang yang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dia dalam jaminan perlindungan Allah. Raja Hajjaj ngeri kalau ditangkap, takut dia diobrak-abrik sama Allah. Jadi kalau mau nangkep, lu tadi pagi sholat subuh jamaah, nggak berani. Ngintip kalau nggak berjamaah bertangkap. Emang begitu saja. Tapi tetap fadilah yang ada, tetap saja yang mu'tamad
sholatul wusta adalah sholat asar berdasarkan hadis yang sahih, habasuna an sholatil wusta sholatil asri, tegas daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, sholat yang 5 waktu ini sebagaimana dimaklumi diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ini bulan Rajab, makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab begitu banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Di antaranya sholat 5 waktu ini amanatnya turun pada bulan Rajab. Nah, sholat 5 waktu ini saudara, salah satu keistimewaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lainnya. Nabi kita itu banyak keistimewaannya, banyak. Salah satunya sholat 5 waktu. Dari sekian banyak keistimewaan Nabi Muhammad. Sebab sholat 5 waktu ini tidak ada kecuali hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saja. Sedangkan saudara, nabi-nabi terdahulu sholat hanya 1 waktu. Sholat itu sehari semalam hanya 1 waktu. Enggak ada yang 5 waktu, 2 waktu aja enggak, 1 waktu. Kata Fathul Mu'in Imam Rafi'i sebagai muharrirul madhab di dalam kitab beliau Syarah Musnad al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab hadis namanya Musnad al-Syafi'i, disyarahi oleh Imam Rafi'i. Di sana beliau jelaskan tentang sholat ini. Tidak ada yang kumpul yang 5 waktu kecuali hanya ada pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya saja. Sholat subuh itulah sholatnya Nabi Adam alaihi salam. Sholat subuh adalah sholatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sholatnya subuh doang, sehari semalam subuh doang. Ketika Nabi Adam habis makan buah yang dilarang, lalu kemudian beliau bermunajat kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana, sampailah kemudian dapat jawaban bahwa taubatnya fataba alaihi, taubatnya diterima oleh Allah. Subuh sholat subuh 2 rakaat subuh. Nabi Adam subuh doang. Kalau kita 5. Ini sekarang mau pakai nanya sama hadirin, kira-kira kalau disuruh pilih, ini yang gak ngaji gak saya tanya, yang ngaji aja yang tanya dan minta dijawab. Ini kalau disuruh pilih kita sehari semalam
sekali doang tuh, subuh doang, dohor nggak sholat, asar nggak, maghrib nggak, isya nggak, subuh doang. Apa milihnya 5 waktu? Nih kalau disuruh pilih ada 2 opsi, subuh doang, sehari semalam, apa 5? Kalau disuruh pilih, kira-kira yang jujur jawabnya, milihnya mana? Hah? Subuh doang. Udah jujur tuh. Baik, saya mau tanya, kalaulah kita ini disuruh pilih masuk surga, maka kira-kira milihnya di urutan belakangan apa duluan? Kagak nemu. Begini kita urut. Ini andai rajin sholat, artinya rajin sholat, ibu-ibu dari 9 tahun sejak men, nggak ada yang ditinggal sampai mati, sampai umur 60. Bapak-bapak dari umur 10 tahun keluar sperma, atau dari umur 15 tahun nggak ada sholat yang ditinggal sampai mati umur 60. Kita ukur umatnya Nabi Adam umurnya 12.000 tahun, 12.000 tahun. Nabi Nuh 1.000. Ini kira-kira yang 60 tahun sama yang 12.000 tahun, kira-kira masuk surganya duluan mana? Duluan yang mana? Iya, duluan Nabi Adam sama umatnya. Jauh lah, 60 sama 12.000. Kagak dihitungannya. Kali 2 aja masih lama juga, kali 3 masih lama. Itu lagi rajin, apalagi subuhnya aja kagak. Begitu, itu lagi rajin tuh. Gitu. Kayak begitu sudah. Nabi Nuh 1.000 umurnya, subuh doang. Kan ikutan Nabi Adam ini saudara. Loh, 1.000, lah kita 60, lah duluan dia. Begitu, duluan dia. Nabi Adam subuh, itu Nabi Adam. Zuhur Nabi Dawud. Nabi Dawud sholatnya zuhur doang. Zuhur doang. Nabi Dawud zuhur. Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman ini, bukan. Nabi Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Dawud, itu sholatnya asar. Asar tuh punya Nabi Sulaiman. Asar Nabi Sulaiman. Nabi Yakub maghrib. Jadi sesudah Nabi Yusuf alaihissalam dapat kabar ternyata enggak dibunuh, selamat, syukurnya dengan sholat asar. Nabi Yakub alaihissalam dan sholat Isya Nabi Yunus alaihissalam sesudah lepas daripada perut ikan hiu. Walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsu. Nabi Yunus Isya. Jadi sholat subuh punya Nabi Adam, sholat zuhur, sholat asar Nabi Sulaiman, sholat maghrib, sholat isya Nabi Yunus. Tuh semuanya itu doang. Dari 5 waktu 1 doang. Tapi 5-5-nya ada bagi umatnya Nabi Muhammad. Karena qadarullah dari zaman azali, ta'alaqat iradatullahi azza wa jalla ala anna awwalal umam dukhulan idal jannah ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah beroperasi kudrat iradatnya Allah, umat yang paling duluan masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Maka sholatnya banyak.
Kenapa? Karena memang wal asri, umat Nabi Muhammad mah udah asar, udah sore, udah terakhir. Kata orang Bintaro udah puncak, udah paling akhirnya. Kalau udah terakhir disebutnya udah sore. Main bola kalau udah sore, back jadi striker juga. Semuanya kudu dikerjain. Uang udah sore. Kita ini dunianya udah sore. Maka orang sudah sore mah semua-muanya kudu dikerjain. Maka ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kenapa? Supaya kita masuk surganya duluan sebelum umat nabi-nabi yang lain, meski mereka umurnya begitu sangat panjang. Sedangkan umat kita nih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umatku itu umurnya rata-rata 60 sampai 70 dah. Begitu, jarang lewat dari itu. Ada umurnya 100, 200, ya udah di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapa. Maka kita ini saudara, satu kenikmatan besar dikasih daripada sholat ini yang 5. Yang menjadi pertanyaan, apakah sholat nabi-nabi terdahulu itu seperti sholatnya kita? Ada tasyahud, dan tasyahudnya membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Yang ini lam yunqal min ahadin minas salaf, tidak ada penukilan, tapi mereka datanya sholat ya subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, yang isya 4, maghrib 3. Ini betul. Tapi cara sholatnya kita enggak dapetin banyak riwayat cara sholatnya. Tapi inilah yang 5 ini punya mereka pada daripada sholat ini. Begitu. Kenapa begitu? Nabi Adam malamlah mendapatkan informasi diterima taubatnya, subuh sholat. Begitu, subuh sholat. Begitu. Kenapa subuh 2 rakaat? Ya namanya baru indrayan, jangan banyak-banyak. Begitu. Motor aja ya gigi 1 dulu lah. Begitu, indrayan jangan main kebut. 2 kalau subuh. Dohor itu enak. Jadi gitu, sebelum sholat zuhur udah makan. Wah, 4. Asar 4. Sampai naik mobil main kebut aja itu aja begitu. Tapi nggak kejar, udah makan 4 gitu. Jadi begitu. Jadi asar 4, maghrib itu 3, dan isya juga 4. Itu begitu. Jadi sehingga saudara, di dalam malam hari ada jumlahnya ada 3, ada 2 maghrib isya. Siang hari subuh, zuhur, asar, istilahnya begitu. Tapi bila dibagi subuh, zuhur, maghrib, isya, tengah-tengahnya asar. Tengah-tengah tuh bahasa kitanya wusta. Maka sholat asar adalah sholat wusta, sholat paling topnya sholat menurut kaul mu'tamad. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja daripada kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.